Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Kali ini aku mau ngelakuin evaluasi untuk pengeluaran aku di bulan sebelumnya. Karena ini adalah akhir bulan, jadi saatnya aku evaluasi supaya nanti di next video aku tinggal masukin uang-uangnya aja, nggak perlu evaluasi lagi. Nah ini tadi kebetulan aku ada pakai itu uang untuk beli bensin sama uang belanja. Makanya ini aku sekalian aja tulisin. Dan baru setelah itu tinggal langsung aku hitung-hitung aja bener nggak uang yang kesisa di dompet sesuai atau enggak dengan pengeluaran yang udah aku lakuin selama 1 bulan ini. Nah yang pertama aku lakuin di sini aku totalin dulu untuk semua pengeluaran aku dalam 1 bulan. Jadi di sini aku notalinnya itu untuk keseluruhannya dulu, tapi nanti juga aku bakal notalin untuk per budgetnya. Jadi aku ngerjainnya itu 2 kali ya teman-teman untuk totalnya. Jadi aku pengen tahu total pengeluaran per bulan dan aku pengen tahu total pengeluaran per budget. Fungsinya kalau untuk per budget ya supaya aku tahu bener nggak di masing-masing budget ini masih ada sisa uangnya sesuai dengan aku totalin ini. Nah sebenarnya ketika ngelakuin evaluasi kayak gini harusnya dilakuin 2 kali, mulai tengah bulan atau akhir bulan. Nah di sini kembali dulu ke yang ini ya, dan setelah aku hitung itu dapat totalnya sekitar 889.000. Nah kalau aku ngelakuin evaluasi 2 bulan, mulai dari evaluasi tengah bulan dan evaluasi akhir bulan. Cuma kadang aku ngevideoinnya itu di salah satu aja, mungkin kadang di pertengahan bulan atau mungkin di akhir bulan. Karena kalau misalkan terus setelah selesai nih kan, udah diselesai dihitung totalnya berapa, baru di halaman berikutnya aku bikin untuk evaluasinya. Jadi di sini aku bikin kolom untuk evaluasi supaya aku tahu nih per budget beneran nyisain berapa. Supaya aku tahu kira-kira budget mana yang mungkin masih bisa diminimkan lagi, terus budget mana yang mungkin mesti ditambah. Jadi itulah fungsi evaluasi, tapi lebih baik sih kita itu tidak pernah menambah budget ya. Kalau bisa budget itu pas-pas aja. Minim itu masih oke banget, tapi kalau misalkan udah cukup sesuai budget juga nggak masalah. Yang penting jangan sampai lebih atau harus nambah. Karena kalau kalian harus nambahin budget lagi, otomatis ada salah satu pos yang kepangkas atau bahkan menambah over cost pengeluaran kalian lagi akhirnya. Nah kalau teman-teman yang biasa ngikutin video aku, biasanya kan aku nggak ada bikin kolom untuk evaluasi ini. Biasanya aku langsung aja tuh kalau mau evaluasi tinggal aku bikin di tempat sebaliknya, baru aku tinggal hitung aja posnya masing-masing. Tapi di era 2023 aku bertekad untuk agak lebih rapi supaya lebih nyaman nanti ngelihatnya, makanya aku bikinin lah dia kolom. Tapi tetap sih konsepnya sama aja kayak yang dulu. Yang dulu bedanya dia cuma di balik kertas biasa. Kalau ini yang aku rapihin, aku kolom-kolomin, aku pisahin nih antara aktualnya berapa, terus budgetnya berapa. Jadi supaya tahu nih selisihnya. Kalau dulu kan aku langsung aja nulis sisanya tanpa nulis budget awalnya berapa, aktualnya berapa gitu. Tapi setelah aku perhatikan sih kalau kita tulis kayak gini kayak jauh lebih rapi, lebih enak juga ngelihatnya. Nah, ketika ngisikan kolom inilah yang aku bilang tadi, di sini baru aku hitung per budgetnya. Dan jangan lupa diwarnain juga supaya lebih memudahkan kalau kita ngitung. Warnanya dibedain gitu ya teman-teman. Jadi tiap budget beda warna stabilo, jadi lebih gampang kita notisnya. Supaya lebih enak ngitungnya nggak salah-salah atau nggak ketuker-tuker. Gayanya udah kayak banyak banget aja pengeluaran, tapi aku malah senang banget, bersyukur banget kalau pengeluaran itu nggak pernah banyak. Bahkan kadang pengeluaranku tuh pengertian gitu loh, nggak sampai penuh satu kertas dia udah stop. Karena aku tuh sengaja bikin kotak kecil-kecil supaya ketika aku ngisi dan aku merasa kotaknya udah mau habis, aku mungkin berusaha menahan diri untuk nggak jajan gitu. Karena demi supaya aku tuh nggak nulis kotak baru lagi untuk budget monthly expenses atau pengeluaran bulanan, segitu banget kan. Dan ternyata ya sejauh ini sih ngaruh-ngaruh aja. Makanya mungkin kok teman-teman mikir kok kakaknya selalu ya kotak-kotaknya sampai pas banget gitu.
Karena aku ketika mendekati beberapa kotak terakhir, kalau aku merasa udah terlalu mepet, aku pasti akan berusaha menghemat uangku. Aku juga bakal jarang jajan, pokoknya kayak gitu. Mungkin ketika sampai di akhir bulannya, kalau memang masih mencukupi untuk 1-2 table, nah barulah di situ aku jajan penutupan istilahnya. Nah setelah selesai diwarnain, baru deh langsung dihitung. Nah setelah aku perhatikan ya teman-teman, ternyata budget pengeluaran sayur sama pengeluaran bensin lagi-lagi memang jauh di bawah daripada budget yang disiapkan. Jadi sisanya itu banyak banget. Entah kenapa aku masih belum bisa terlalu memanage untuk pengeluaran harian yang di uang ekstra, karena godaannya banyak banget nih kalau tinggal di rumah bareng-bareng ada yang lain. Beda hal dengan kalau ngekos sendiri, aku serba males buat nyemil, buat jajan, atau ngebeliin yang lain. Tapi ketika aku di rumah, akhirnya aku jadi doyan jajan, kadang ngebeliin keponakan juga, kadang mama juga. Akhirnya disitulah pengeluaran ekstra itu yang jauh lebih besar. Tapi malah alhasil dari uang belanja lain-lain jadi malah menipis atau kurang dari budget terpakainya. Jadi itulah, ngebudgeting itu kadang jadi subsidi silang. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih ekstraku masih belum over budget. Cuma dengan ekstra yang aku tambahkan lebih banyak daripada yang dulu, aku merasa kayak kok aku gak bisa manage, seharusnya aku bisa lebih hemat. Tapi ternyata tidak, makin tinggi malah makin banyak yang dijajanin. Karena mungkin kalau udah di rumah, karena kan rame-rame, jadi nafsu makannya lebih baik. Terus juga harus ngasih yang lain-lain juga kan, jadi pengeluarannya ya lumayan terasa lah jadinya. Tapi ya gak apa-apa, kembali lagi insya Allah ada aja rezekinya dari yang lain. Jadi semakin kita sering memberi, insya Allah yang kita terima pun akan semakin lebih juga. Nah di sini aku mulai cek satu-satu. Nah ini tadi kan aku ada pakai uang untuk beli bensin dan angsulnya itu 35.000, langsung aku kembalikan aja sekalian. Ini aku hitung juga nih. Jadi benar uang bensin itu aku masih ada tersisa sekitar 42.000. Alhamdulillah ini banyak banget daripada kalau misalkan aku masih kerja. Karena memang kalau kerja kan memang aku lebih sering bolak-balik. Nah kalau misalkan di rumah bener-bener yang jarang banget. Aku pun isi bensin itu cuma bensin eceran, gak pernah ke pom. Karena kebetulan di Samarinda ini kalau mau ngisi ke pom itu pertalite susah banget. Bahkan kadang kosong terus, makanya lebih milih isi di pom mini. Nah terus ini untuk uang ekstra per minggunya aku cek dan ternyata sesuai nih dengan catatan evaluasi aku. Tapi kalau kali ini aku bukan per minggu ya, tapi per 10 hari biar simple aja, baginya jadi 3 kali aja dalam 1 bulan. Karena kalau per minggu tuh ribet banget yang kayak ada 7 hari, 8 hari, 7 hari, 8 hari gitu. Kalau misalkan sebulan cuma dibagi 3 itu kan genap 10, 10, 10, paling sekali aja yang jadi 11, jadi gak terlalu bikin puyeng. Nah terus untuk yang uang-uang kecil kayak gini, ini bakal aku pisahin dan uang 5.000 nanti bakal aku masukin ke challenge tabungannya yang khusus 5.000-an dan uang yang lain untuk aku masukkan ke challenge 8 juta. Nah jadi aku kalau ngisi challenge kebanyakan itu disponsori atau ditambah dari uang-uang sisa budget ya, daripada pakai uang penghasilan bulanan. Nah alhamdulillah juga nanti challenge aku yang 8 juta itu di bulan ini udah selesai, tinggal challenge yang 5.000 aja, itu entah kapan selesainya. Dan ini alhamdulillah lagi dapat sisa hasil panen pengeluaran dari bulan kemarin itu totalnya 411.000. Jadi ya lumayan membantu banyak untuk ngisi challenge yang 8 juta. Nah ini karena udah beres semuanya, jadi udah aku beres-beresin aja. Untuk uangnya tinggal aku pisah-pisahin nanti, tinggal mungkin aku bakal bikin video terpisah atau enggak. Terus buat teman-teman makasih banget yang udah nontonin video aku sampai habis ya teman-teman. Dan buat teman-teman yuk segera lakuin evaluasi mumpung udah tutup bulan supaya kalian bisa memanen sisa pengeluaran kalian di bulan kemarin. Itu rasanya happy banget kalau kita bisa panen sisa budget itu banyak kayak gini. Dan sampai ketemu di video lainnya ya teman-teman. Semoga aku bisa semakin sering sharing video-video yang bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua.